Selamat berjumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran prakarya kelas 9. Kali ini kita belajar mengenai budidaya ikan konsumsi. Sebelum kita masuk di materi, Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi jenis, sarana, produksi, dan teknik pembuatan wadah dan budidaya ikan konsumsi yang ada di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang kedua, membuat, mempraktikkan, menguji, dan mempresentasikan pembuatan wadah dan pemeliharaan atau pembesaran ikan konsumsi di wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. Kita masuk pada pengertian ikan konsumsi. Ikan adalah hewan bertulang belakang yang hidup di air dan pada umumnya bernafas dengan insang. Ikan konsumsi merupakan jenis-jenis ikan yang lazim dikonsumsi oleh manusia sebagai sumber pangan. Komoditas ikan konsumsi. Yang pertama ada ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Kemudian kita masuk pada ikan air tawar. Ikan terbesar di perairan tawar seperti di sungai, rawa, waduk, dan danau. Ikan-ikan ini dapat dibudidayakan dalam wadah kolam, kerambah, jaring apung, dan dalam wadah mani padi. Yang pertama ikan mas. Ciri-ciri ikan mas, anak-anak bisa lihat sendiri di slide ya. Ada ciri-ciri, ada habitat, ada kandungan gizi. Kalau ikan mas memiliki sisik rata-rata berwarna emas atau hitam, memiliki kumis pendek, ukuran tubuh memanjang. Habitatnya hidup di perairan dangkal, seperti di pinggiran danau atau sungai dengan arus yang tidak terlalu deras. Kandungan gizinya mencegah penyakit jantung dan gagal jantung karena mengandung omega 3, mencegah tekanan darah, merangsang kerja otak, mengandung merangsang kerja otak dan pertumbuhan anak, dan lain sebagainya. Anak-anak bisa lihat di slide. Kemudian yang kedua ikan nila. Ikan nila ini ciri-cirinya memiliki sisik berwarna putih perak kehitam-hitaman, bentuk badan agak pipi, siripnya memiliki duri yang cukup tajam. Habitatnya tumbuh dan berkembang dengan baik pada lingkungan air tawar yang tidak terlalu keruh. Tempat hidup ideal ikan nila adalah di perairan tenang seperti kandungan sungai dan danau air tawar. Kandungan gizinya mengandung vitamin, mineral, protein, mengandung omega 3, mengandung vitamin B6, dan seterusnya. Ada banyak kandungan gizi yang terdapat dalam ikan nila. Kemudian yang berikut ada ikan lele. Ciri-cirinya berwarna coklat kehitaman, bentuk tubuh memanjang, tidak memiliki sisik, dan memiliki kumis. Habitatnya, ikan lele memiliki pernafasan tambahan sehingga memungkinkan hidup di perairan yang minim oksigen. Bahkan ikan lele bisa hidup pada air yang tercemar, misalnya di got dan di selokan pembuangan. Ikan lele bersifat nokturnal, yaitu bergerak mencari makan pada malam hari. Pada siang hari, ikan lele berdiam diri dan berlindung di tempat-tempat gelap. Kandungan gizi dari ikan lele mengandung asam lemak omega 3, asam amino esensial yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan anak-anak dan menjaga keseimbangan nitrogen. Jadi untuk anak-anak harus mengonsumsi ikan lele. Yang berikut ada ikan patin. Ciri-cirinya berwarna putih perak, bentuk tubuh panjang, memiliki 2 pasang kumis pendek, tidak memiliki sisik, dan memiliki sirip. Habitat dari ikan patin hidup di perairan air tawar seperti sungai, rawa, waduk dengan perairan agak dalam dan menetap di dasar. Hidupnya berkelompok. Kandungan gizi dari ikan patin memiliki omega 3 yang bermanfaat bagi proses perkembangan otak pada janin dan penting untuk perkembangan fungsi saraf dan penglihatan bayi. Kemudian memiliki vitamin B6 yang bermanfaat untuk membantu, memiliki vitamin A yang bermanfaat untuk mencegah kebutaan, dan banyak sekali kandungan gizi yang terdapat dalam ikan patin. Anak-anak bisa membaca sendiri di slide. Kemudian ada ikan gurami.
Ciri-ciri dari ikan gurami berwarna kecoklatan, ukuran sirip bawah lebih besar, memiliki sisik, memiliki sepasang benda yang mirip dengan benang di dekat sirip bagian bawah. Habitatnya, ikan gurami dapat tumbuh dan berkembang pada perairan tropis maupun subtropis. Kemudian kandungan gizi dari ikan gurami memiliki kadar protein yang sangat tinggi, kandungan lemak yang rendah, kemudian memiliki vitamin, serat, dan air, membantu pertumbuhan anak balita, dan sebagainya. Jadi kandungan ikan gurami ini, kandungan gizinya terlalu banyak. Kemudian ada ikan mujair. Ikan mujair ciri-cirinya bentuk badannya pipih, berwarna abu-abu, coklat, dan hitam. Panjangnya sekitar 40 cm. Habitat dari ikan mujair hidup secara berkelompok. Tempat hidup ideal untuk ikan mujair adalah di perairan tenang seperti bendungan, sungai, dan danau air tawar. Kemudian ada kandungan gizi dari ikan mujair, di antaranya memiliki 128 kalori, memiliki 26 gram protein, 3 gram lemak, vitamin B3, mengandung vitamin B12, fosfor, selenium, dan potasium. Kemudian kita masuk pada ikan air payau. Tadi ikan air tawar, sekarang ikan air payau. Perairan air payau atau estuaria adalah suatu perairan pesisir semi tertutup yang memiliki hubungan bebas dengan laut lepas. Sangat dipengaruhi oleh gaya pasang surut. Di dalamnya tercampur air laut dengan air tawar yang berasal dari drainase daratan. Yang pertama, ikan air payau, ada ikan bandeng. Ikan bandeng memiliki ciri-ciri, sisiknya berwarna perak, tidak memiliki gigi, mulutnya kecil, matanya dilapisi selaput bening, dan lain sebagainya. Kemudian habitat dari ikan bandeng ada di perairan laut dengan sifat eurihalin yang dimilikinya. Ikan ini mampu hidup di air tawar juga. Pembudaya ikan bandeng umumnya melakukan pemeliharaan di tambak-tambak perairan payau atau di pesisir pantai. Kandungan gizi dari ikan bandeng. Anak-anak bisa lihat ya, kandungan gizinya mengandung kalsium 20 mg, fosfor 150 mg, mengandung zat besi 2 mg, mengandung natrium, kalium, vitamin A, kemudian vitamin B1 dan vitamin B2. Ada udang windu ya. Ciri-cirinya, udang windu memiliki kulit tubuh yang keras, berwarna hijau, berloreng-loreng. Habitat dari udang windu menyukai dasar perairan yang lembut, biasanya terdiri dari campuran lumpur dan pasir. Kemudian, kandungan gizi dari udang windu memiliki kadar protein yang tinggi, memiliki vitamin dan mineral, memiliki asam amino yang lengkap. Kita masuk yang ketiga, ikan air laut. Ekosistem air laut merupakan sistem akuatik yang terbesar di planet bumi. Ada banyak komoditas ekosistem air laut yang dibudidayakan dan bernilai ekonomi tinggi. Yang pertama, ikan air laut, ada ikan tongkol. Ciri-cirinya, ikan tongkol memiliki kulit yang licin, bentuk tubuhnya seperti torpedo, sirip, dadanya melengkung, ujung badannya lurus dan di bagian pangkalnya sangat kecil, memiliki 2 sirip punggung. Habitat ikan tongkol, penyebarannya yang luas, yaitu pada perairan pantai dan oseanik. Pada umumnya ikan ini menyenangi perairan panas. Kandungan gizi yang terdapat dalam ikan tongkol memiliki kandungan protein, lemak, dan mineral, memiliki kandungan asam omega 3 dan vitamin D, B6, B12, dan memiliki zat besi. Yang kedua ada ikan kakap merah. Ciri-ciri ikan kakap merah, badannya memanjang dan melebar, bagian bawah penutup insang, bergerigi. Gigi pada rahang tersusun dalam ban-ban, ada gigi taring pada bagian keluar rahang atas. Kemudian habitat dari ikan kakap merah ini berada di perairan teluk dan pantai, terkadang di muara sungai, kemudian ada sebagian hidup di perairan berkarang. Kandungan gizi dari ikan kakap merah mengandung kalori dan protein, mengandung vitamin D dan vitamin E, selenium 64, mengandung magnesium dan omega 3. Kemudian ada ikan tenggiri.
Ciri-cirinya bentuk tubuhnya panjang dan ikan tenggiri ini merupakan perenang yang cepat ya. Mempunyai mulut yang lebar, pada punggungnya terdapat 2 sirip, punggung berwarna biru gelap atau biru kehijauan. Habitat dari ikan tenggiri hidup di perairan pantai dan sering ditemukan di perairan karang. Kandungan gizi dari ikan tenggiri mengandung omega 3, protein dan asam amino, mengandung mineral juga seperti zat besi, fosfor, zinc, selenium, dan yodium. Yang berikut ada ikan tuna ya, yang sering ya atau yang pernah mengonsumsi ikan tuna ya. Bagus juga untuk kesehatan ya, ada kandungan gizinya. Ciri-cirinya berwarna perak keabuan. Kemudian tubuhnya seperti torpedo, memiliki 2 sirip punggung. Habitatnya kelompok tuna adalah kelompok ikan pelagis yang sepanjang hidupnya berada di permukaan perairan tropis dan subtropis. Kandungan gizi yang terdapat dalam ikan tuna ya memiliki sumber protein, kemudian lemak omega 3, ada vitamin B6 dan sumber mineral. Kemudian ada ikan kerapu ya. Ikan kerapu ciri-cirinya bentuk tubuhnya pipi, kemudian mulutnya lebar, sirip ekor berbentuk bundar, posisi sirip perut berada di bawah sirip dada. Habitat dari ikan kerapu, ikan ini adalah ikan yang hidupnya di karang dan gua-gua yang ada di dasar laut. Kandungan gizi dari ikan kerapu mengandung energi, ada protein, kalsium, air, lemak, dan kolesterol. Ya, jadi bagus untuk kesehatan. Kemudian kita masuk pada sarana dan prasarana budidaya ikan konsumsi yang dapat dikembangkan. Sarana budidaya ikan konsumsi. Yang pertama ada bahan. Bahan yang disiapkan, yang pertama adalah benih. Benihnya itu benih ikan yang mau dibudidayakan. Ya. Yang kedua ada pakan, makanan untuk benih ikan itu. Kemudian ada pupuk, ada air, ada kapur, dan ada obat-obatan untuk mencegah adanya obat-obatan itu untuk mencegah adanya hama atau pengganggu. Kemudian dari bahan ada peralatan yang digunakan. Yang pertama ada penggaris, kemudian ada timbangan, ada serokan lamit atau jaring, ada alat sortir, dan ada tudung saji. Nanti anak-anak bisa lihat di dalam buku ya. Kemudian ada wadah budidaya ikan konsumsi. Wadah budidaya ikan konsumsi itu ada 4. Yang pertama kolam, kemudian yang kedua bak, yang ketiga jaring terapung atau keramba jaring apung, yang keempat ada akuarium. Jadi orang bisa memelihara ikan dengan menggunakan kolam, bak, jaring terapung, dan akuarium. Nah, slide yang terakhir ini anak-anak, Ibu ada berikan kalian tugas ya secara individu. Tugas yang pertama itu kalian harus membuat tabelnya tabel identifikasi wadah budidaya ikan konsumsi. Nanti akan kalian lihat sendiri ada pada slide. Kemudian yang kedua ada soal 5 nomor. Kemudian yang terakhir itu nomor 3, kalian disuruh membuat atau mempraktikkan budidaya ikan konsumsi dalam bentuk akuarium atau menggunakan wadah plastik atau ember